Ini di camp 2 ya posisi di camp 2. Habis itu ini diomongin orang luar kan dikasih tahu sama kita semua. Terus yang ngomong lagi, terus malu orang-orang ngomongin terus bilangnya selalu ini dikasih tahu sama habis sholat maghrib waktu istirahat ya sana. Keracunan Hidup. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah. Dialah yang pantas dipuja. Segala kebaikan yang dapat kita lakukan, segala kenyamanan yang kita rasakan, segala kesuksesan yang kita raih, itu semua pemberian Allah SWT. Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin fadlillah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu dari. Maka seorang muslim hendaklah berlepas diri dari segala sehingga dia senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah beri dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi
Dia ingin hidup bersama pasangannya selama. Dia ingin memiliki anak-anak yang soleh. Yang kita tahu anak-anak adalah perhiasan kehidupan, permata jiwa, belahan hati. Bahkan kadang-kadang kita melihat jemaah di mobil-mobil yang kecil ada stiker bapak sama ibu sama anak-anaknya, terus ada tulisan happy family. Pernah lihat? Ada sempat ngobrol sama suami, kenapa ya mobil-mobil mewah gak ada ibunya? Selalu yang ada tulisan itu mobil-mobil yang biasa-biasa. Ya yang harganya di bawah 300. Tapi kalau mobil yang di atas itu, apakah mereka sudah bahagia? Jadi nggak perlu nulis happy family. Tapi yang belum bahagia terpaksa nulis itu. Atau memang dia sedang bermimpi? Iya, dia sedang bermimpi. Ingin memiliki rumah tangga yang penuh dengan kegembiraan, dengan suka. Dia bahkan ingin hidup sampai melihat anak-anaknya menikah. Dan kita tahu bagaimana kebahagiaan seorang lelaki tatkala punya cucu, dan bagaimana kegembiraan seorang wanita tatkala ada yang memanggilnya nenek. Senang sekali. Ya. Dan ingin keluarga itu sampai ke surga. Bayangannya kumpul sama anak-anaknya di surga Allah Azza wa Jalla. Dia ingat dengan firman Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak keturunan yang beriman, itu akan digabungkan mereka menjadi surga Allah Azza wa Jalla. Ada min amalihim min syai', tanpa ada pengurangan dari amal mereka sendiri. Tapi terkadang yang diinginkan dan diimpikan itu berubah menjadi mimpi buruk. Orang kalau mimpi buruk, sebagian keluarga seperti itu. Dia berada dalam mimpi yang buruk dan dia ingin segera bangun, tapi tidak bangun. Ayat kursi yang dia baca, mu'awwidzatain yang dia lantunkan, ternyata tidak membuat setan itu pergi. Yang pada akhirnya dia bangun juga, tapi dalam kondisi sudah berkering, ketakutan. Nah, itu terjadi. Nikmat menjadi baik, suka menjadi duka, bahkan berubah menjadi luka. Sebagian lukanya berganti menjadi borok. Terkadang harus diaplikasi. Kesabaran sudah habis, air mata juga sudah, komunikasi putus. Setiap kata yang keluar menjadi bom yang meledak. Kalau salah satu ngomong yang ada berantem, dia sebagai rumah tangga seperti itu. Cinta sudah hilang, sayang pun sudah pergi. Yang tersisa hanya kebun binatang. Panggil ya, sayang, cinta, itu berubah. Kosakata itu hilang, kemudian menjadi kebun binatang yang masuk, nggak usah
sini. Bayangin, di rumahnya ada binatang. Na'udzubillah. Seperti berdiri di pinggir jurang, tinggal menunggu siapa yang mendorong sehingga dia jatuh ke jurang tersebut. Apa? Ya jemaah, insya Allah ada yang menginginkan hal itu, tapi itu terjadi. Apa yang harus dilakukan? Kalau antum sebagai seorang anak, antum tidak ingin orang tua antum berpisah. Iya, ada seorang anak yang sudah punya anak. Dia membawa orang tuanya yang sudah berumur 70 tahun. Ibunya sudah berumur hampir 70 tahun. Kedua orang ini dia berada di ujung tanduk rumah. Ingin sang anak, orang tuanya nggak bisa. Akhirnya anak mendengar, tapi ternyata mereka berpisah. Bayangin, umur 70 sama hampir 70 tahun kerja. Bayangin, gimana anak, apa sih yang dicari dalam kehidupan? Maka kalau yang antum impikan tidak terjadi, yang antum inginkan
dalam diri. Andai kata seluruh umat manusia berkumpul, andai kata seluruh penduduk Jember, penduduk Jawa Timur, penduduk Indonesia, mereka bersatu padu, ditambah lagi dengan semua penduduk bumi untuk membahayakan aku, nggak bakalan bisa, nggak bakalan. Begitu pula sebaliknya, kalau mereka berkumpul bersatu padu untuk memberikan manfaat untuk dirimu, untuk diriku, engkau mengatakan mereka tidak akan mampu melakukan, kecuali yang sudah Allah tuliskan buat kita. Disinilah kita kadangkala musibah itu menyingkap siapa yang beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Terlihat kemana antum lari, kemana antum mengadu. Bagaimana Nabi Yakub alaihi salam ketika kehilangan putranya Yusuf, kemudian kehilangan lagi putranya yang besar, beliau mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan kesusahanku, kegundahanku, kesedihanku hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu jemaah. Apakah ketika antum mengatakan beriman, antum langsung bisa diterima keimanannya tanpa diuji? Perlu ujian keimanan itu. Rumah tangga itu salah satu ujian, menunjukkan antum beriman apa tidak. Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan saya orang Islam, saya mukmin, saya beriman, kemudian mereka tidak difitnah, mereka tidak diuji? Jemaah, surga itu mahal jemaah. Antum aja mau masuk ke sebuah perusahaan, mau kerja, antum dites, diuji. Antum mau masuk surga Allah Azza wa Jalla. Luas surga itu bukan sekota Jember ya, bukan se-Jawa Timur, bukan sepulau Denpasar, Pulau Bali. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar jemaah. Antum lihat orang-orang main layangan ya di malam hari, antum nanti lihat. Antum lihat itu seneng kan? Ya Allah, bagus banget ya. Kapan antum mengatakan bagus banget bintang-bintang yang ada di langit? Kapan? Antum melihat layangan itu bagus. Surga itu arduhas samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Bangunan di surga itu labinatun min fiddah. Kita kalau masuk ke villa yang paling bagus, ke hotel yang paling mahal, antum masuk ke Jakarta, ada hotel harga 150 juta semalam jemaah. Itu surga, batu batanya full dari emas. Ada lagi rumah full dari perak. Yang sekarang emas itu menjadi alat tukar, menjadi simpanan manusia, menjadi perhiasan di surga, jadi batu bata jemaah. Terus antum nggak diuji, antum mau cari apa jemaah? Allah akan uji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan kami, kata Allah, telah menguji umat-umat sebelum mereka, sehingga nampak kelihatan tuh mana yang beriman dan mana yang
pura-pura beriman. Bohong dia beriman. Iya, dia sholat bersama kita. Dia berada di shaf bersama kita. Ujian itu menampakkan mana beriman dan mana yang pura-pura beriman. Maka kalau impian antum tidak terjadi dan ternyata suka berubah menjadi duka, yang pertama antum serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Jangan putus asa. Ada seorang wanita malam lebaran diceraikan sama suaminya. Malam lebaran. Bayangin ya. Orang di malam lebaran itu persiapan sudah baju baru ya. Untuk lebaran mereka sudah menyusun rencana, insya Allah besok ke rumahnya orang tua, lalu ke rumahnya mertua, besok kemudian udahlah banyak rencana. Di malam lebaran suaminya mengatakan anti talik. Apa suaminya nggak ada waktu lain menceraikan istrinya? Apa mungkin dia dapat ilham habis iktikaf gitu ya? Terus malam lebaran menceraikan istrinya. Apa yang dilakukan istrinya? Dia ambil pisau, dia gorok tangannya. Bunuh diri. Tapi alhamdulillah ketahuan, bawa rumah sakit bisa diselamatkan. Ahibati fillah. Jangan sampai musibah dunia membuat antum masuk neraka. Dia berpikir dengan dia bunuh diri selesai urusannya. Dia berpikir dengan dia loncat dari gedung yang tinggi mati selesai urusannya. Enggak jemaah. Orang yang bunuh diri itu akan disiksa dengan alat bunuh diri dia di neraka terus. Kalau dia menusuk-nusuk dirinya terus jemaah, tersiksa. Memang pikiranmu selesai. Orang-orang melihat wis mati. Walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'itsna wa nus'alu an kulli syai'in. Andai kata kalau kita mati, kita itu dibiarkan selesai sudah urusannya, maka kematian itu adalah tempat istirahat buat setiap orang hidup. Antum punya masalah, bunuh diri sudah. Selesai. Kalau memang kematian itu, kalau kita mati kita dibiarin. Tapi yang jadi masalah kita mati, kita akan dihidupkan kembali, ada kehidupan di alam kubur, dan kita akan ditanya tentang segala sesuatu jemaah. Maka jangan berpikir untuk mengakhiri hidup tatkala antum terkena musibah. Ustaz nggak mampu Ustaz. Enggak kuat ana Ustaz. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan itu. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya, melainkan sudah ditakar. Antum mampu. Allah nggak pernah mendolimin hambanya. Enggak. Allah tuh lebih sayang sama antum daripada orang tua antum. Orang tua kadang-kala masih memberikan beban kepada kita yang kita nggak mampu. Iya. Menuntut kita yang kita tidak bisa. Tapi Allah nggak. Makanya dalam ibadah engkau nggak mampu berdiri, sholat duduk. Nggak mampu duduk ana rebahan. Puasa. Wallahi nggak mampu ana bisa mati kalau ana puasa. Berbuka engkau. Berbuka. Subhanallah. Allah itu sayang sama kita. Maka sebesar apapun musibah yang antum hadapin, ingat Allah sayang sama kita. Antum ingat ya doanya Nabi Ayub. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadur.
Masani, masa ini tuh sentuh jemaah. Sesungguhnya aku disentuh dengan bahaya. 18 tahun terkena penyakit yang menjijikkan. Anak-anaknya mati, hartanya habis, dikucilkan oleh masyarakat. Beliau mengatakan, masaniyadur, aku disentuh ya Allah, aku disentuh dengan ad-dur. Wa anta arhamur rahimin. Tetap dia mengatakan, engkau adalah arhamur rahimin, yang paling pengasih di antara yang mengasihi ya Allah. Kapan kau katakan itu? Kapan kau bermunajat mengatakan kepada Allah, wa anta arhamur rahimin? Kapan kau berdoa memohon kepada Allah yang Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha? Kapan kau mengatakan ya arhamar rahimin? Ya arhamar rahimin. Panggil nama Allah jemaah. Supaya antum sadar musibah antum ini nggak ada apa-apanya. Itu sentuhan rahmat Allah buat antum. Antum terkena musibah, dosa dihapuskan, derajat diangkat. Kadangkala kita lupa memandang dari sisi, dari sudut rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, ketahuilah pernikahan ini adalah salah satu ibadah terpanjang kalau diniatkan. Puasa cuma 1 bulan. Haji ya 40 hari selesai. Apalagi yang panjang-panjang ibadahnya. Tapi nikah berapa lama antum? Berapa lama siapa? Allah, ana sudah 20 tahun Ustaz, ruwet Ustaz. Wallah ruwet Ustaz. Ada seorang wanita yang telepon ana mengatakan, Ustaz, ana ini sudah sabar Ustaz menghadapi suami ana. 17 tahun Ustaz ana sabar, ana udah gak mampu. 17 tahun, lihat jamaah. Dan itu pernikahan. Sunnah dari sunnah-sunnahnya para nabi, mereka menikah. Bahkan kalau antum mau meninggalkan pernikahan, mau fokus ibadah, dilarang. Enggak, nikah antum. Beliau bahkan mengatakan alaihi salatu wassalam, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka dengan sunnahku bukan dari golonganku. Ketika ada seorang sahabat yang berpikir, enggak, aku enggak akan nikah. Amma ana fala atazawwajun nisa, aku akan fokus konsentrasi ibadah loh. Nikah ini salah satu bentuk peribadatan kita kalau diniatkan. Maka tatkala antum melihat pernikahan ini ibadah terpanjang, ya harus sabar sama. Sampai kapan sabar Ustaz? Sampai kapan? Masa sampai cerai? Sampai cerai antum ganti istri, sama sabar juga antum. Masa Ustaz ada Ustaz istri yang gak perlu sabar gitu Ustaz? Gak ada. Khuliqatil mar'a min dila, perempuan itu diciptakan di tulang rusuk yang bengkok jemaah. Bengkok, antum mau ganti 10 kali kok sama aja Ustaz? Nah, seperti itu. Maka kita disuruh bersabar menghadapi mereka, melihat kepada kelebihan, tidak fokus kepada kekurangan. Begitu pula seorang wanita, tatkala engkau mendapati suamimu ya mungkin kurang menyenangkan hati, ya sabarlah. Boleh jadi di kesabaranmu itu ada kebaikan yang banyak sekali. Mungkin kau berpikir, enggak Ustaz, ana ahsan jadi janda Ustaz. Masih banyak yang mau sama ana. Ana masih muda. Ahibati fillah. Kesabaran itu ada 3.
Kita selalu berpikir sabar itu hanya terkena musibah. Enggak loh. Bahkan sabar yang paling berat itu adalah sabar melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah itu butuh kesabaran. Antum ke masjid ini butuh kesabaran. Antum duduk di tempat kajian butuh kesabaran. Antum dengarkan kajian kudu sabar. Kalau nggak sabar, ya selesai. Kita nggak akan beribadah. Sabar yang kedua itu sabar menjauhi larangan. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Harus sabar. Tapi kalau sabar menjauhi larangan ini nggak lebih berat daripada sabar melaksanakan perintah. Karena sabar menjauhi larangan itu nggak perlu energi. Jangan berzina. Ya udah diem aja antum. Selesai. Ustaz, tapi butuh sabar Ustaz, hatinya. Iya. Tapi kalau perintah butuh energi, butuh tenaga. Dan yang paling rendah itu sabar menghadapi musibah. Itu sabar terpaksa. Ya apa meneng Ustaz? Itu. Antum kena penyakit ya apa is? Itu jemaah. Taib, nasmaul adhan? Iya, belum. Taib ahibati fillah. Jadi ingat. Belum kan? Yang ketiga. Hidup itu ujian. Kita tidak akan pernah keluar dari ruang ujian. Yang ada berpindah dari satu ruang ke ruang selanjutnya. Dan pastikan ketika antum pindah ruangan, antum naik level. Jangan sampai antum turun ujiannya. Loh, harus naik. Makanya apa kata Nabi SAW? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat, yang paling dahsyat balaknya itu siapa? Orang kafir? Bukan. Al-anbiya, para nabi jemaah. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang mendekat ke sana, yang merapat ke sana, yang menyerupai ke sana, itu jemaah. Jadi tadi Anda sampaikan, pastikan ujian antum itu naik ruangannya. Alhamdulillah. Anda bisa melewatin. Kalau ada 10 ujian, alhamdulillah 2 sudah terlewati Ustaz. Kita nggak ingin balak ya. Tapi balak itu datang tanpa diundang. Baik, kita dengarkan azan dulu jemaah.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tapi yang keempat, kalau harus bercerai, ada beberapa hal yang perlu diingat. Perceraian itu jadikan solusi yang terakhir tatkala memang tidak ada jalan keluar, tatkala keributan tidak selesai, atau tatkala aturan-aturan Allah tidak ditegakkan di rumah tangga, tatkala yang ada di rumah memang sudah bukan manusia lagi. Allah menyebutkan ya, ada orang-orang yang kal an'am, yang seperti binatang ternak, hidup tanpa aturan, hidup hanya untuk memenuhi nafsu perutnya dan yang di bawah perutnya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 229, Allah mengatakan at-talaqu marratan, talak itu 2 kali, yakni talak yang boleh rujuk. Jadi dalam perceraian pun masih ada usaha untuk perbaikan di rumah tangga ini. Gak serta merta cerai sudah gak bisa balik, enggak, masih ada. Maratan, kau ceraikan, kemudian tunggu berapa lama, dilihat ada masa iddah, ternyata ada perbaikan, kayaknya bisa dilanjutkan, rujuk kembali. Terus berjalan pernikahan, dilihat mungkin nggak dilanjut, oh insya Allah alhamdulillah jadi baiknya. Kalau enggak, cerai lagi yang kedua. Jadi cerai yang boleh rujuk 2. Islam ini Masya Allah, agama yang sempurna, yang memang agama yang benar di sisi Allah Azza wa Jalla. Nggak ada yang seperti Islam. Sebagian agama melarang perceraian, sebagian negara melarang perceraian. Anda pernah membaca
di sebuah negara yang melarang perceraian itu, akhirnya terjadi peninjauan ulang untuk aturan yang dibuat, mungkin di parlemen mereka, lalu mereka merubah aturan tersebut yang awalnya dilarang perceraian kemudian diperbolehkan. Disebutkan 1 hari yang cerai itu 17.000. Mereka sudah nunggu ingin bercerai. Tapi karena aturan nggak boleh bercerai, ya udah mereka hidup nafsi-nafsi. Bahkan yang perempuan sudah punya pasangan, yang laki juga punya pasangan. Hanya saja aturan negaranya tidak memperbolehkan perceraian. Islam enggak. Tapi ada aturan dalam bercerai. Fa imsakun bima'ruf au tasrihum biihsan. Engkau lanjutkan dengan cara yang baik atau engkau lepaskan dengan cara yang baik pula. Apa yang menjadi standar? Bisa dilanjutkan enggak rumah tangga antum? Allah menyebutkan, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Enggak halal loh bagi suami untuk mengambil kembali mahar yang sudah dia berikan. Ini kalau bicara mahar jamaah sekarang ini, masya Allah, mahar itu murah jamaah. Mahar di masa lalu itu kebun kurma, isinya 400 kurma. Bisa bayangin antum? Sekarang antum, aduh Ustaz, cuma seperangkat alat sholat, Ustaz, masa mau dibalikin? Nggak ada. Makanya orang dulu itu mau menikah memang butuh uang banyak ya. Tapi tetap yang lebih baik mahar itu yang sedikit. Tapi Allah sebutkan nggak halal loh bagi suami untuk mengambil kembali. Kalau dia menceraikan istrinya, nggak halal dia mengambil kembali mahar yang sudah diberikan. Illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali kedua orang ini khawatir dalam rumah tangga itu kalau dilanjutkan mereka tidak dapat menegakkan aturan-aturan Allah. Lalu Allah katakan fa in khiftum alla yuqima hududallah. Kalau kalian khawatir suami istri ini tidak mampu untuk menegakkan aturan-aturan Allah, fala junaha alaihima fi maftadat bih. Maka enggak apa-apa bagi perempuan untuk menggugat cerai, untuk khulu dengan membayar, menebus dirinya. Boleh. Kapan? Ketika aturan-aturan Sang Pencipta tidak dapat ditegakkan. Di sini jangan bermudah-mudahan bercerai atau menceraikan, dan jangan bermudah-mudahan menggugat cerai. Ada sebuah hadis yang mungkin kita sering dengar dan kita sering baca di buku-buku fikih. Hadis itu berbunyi, abghadul halal ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci sama Allah itu adalah at-talaq. Hadis ini secara sanadnya dhaif, tidak sahih. Tapi kata Syekh bin Utsaimin, lakinna ma'nahu sahih. Tapi maknanya sahih. Bahwa talak itu boleh, tapi nggak disukai. Buktinya apa? Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, inna iblis. Siapa yang pernah ketemu iblis? Inna syaitan. Syaitan itu musuh buat kita. Sebagian kita makan sama syaitan, minum sama syaitan, tidur sama syaitan, kemana-mana sama syaitan. Makan dengan tangan kiri, makan nggak baca bismillah, minum pakai tangan kiri. Syaitan itu makan minum pakai tangan kiri cuma. Makanan sisa-sisa nggak dihabisin, jatuh dibiarin, ada konconya syaitan. Kalian kan enggak Ustaz, enggak Ustaz. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Baik, ini Nabi menjelaskan.
Inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma. Iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'atsu saraya, kemudian dia mengirim pasukan-pasukannya. Dikirim sama setan-setan, dikirim sama iblis. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling dekat posisinya sama iblis, kedudukannya sama iblis adalah yang paling dahsyat fitnahnya kepada manusia, godaannya kepada manusia. Yaji'u ahadum fa yaqul fa'altu kadza wa kadza. Datang mereka laporan sama iblis, aku berbuat ini, berbuat ini. Lalu iblis mengatakan, aduh engkau enggak berbuat apa-apa. Datang lagi, aku berbuat ini, berbuat ini. Aduh enggak, engkau belum lah, targetnya belum tercapai. Lalu dia satu setan berkata kepada iblis, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak biarkan fulan, aku tidak tinggalkan fulan sampai aku pisahkan antara dia sama istrinya. Apa kata iblis? Fayudnihi, didekatkan sama iblis, dikatakan ni'ma anta, oh ente hebat. Hebat. Itu jamaah. Maka tatkala antum berpikir untuk bercerai, ingat, boleh. Tapi itu solusi terakhir ya. Akhirud dawa al-kai. Terakhir pengobatan itu besi panas. Sakit, tapi mau gimana lagi? Ketika tidak ada solusi. Tapi sebelum berpikir untuk menceraikan atau menggugat cerai, maka cobalah introspeksi diri. Jangan sok suci. Jangan selalu menyalahkan pasangan kita. Mungkin engkau yang salah. Ada sebagian kita ini jamaah merasa benar terus. Enggak Ustaz, yang salah dia memang Ustaz. Wallah Ustaz enggak percaya Ustaz. Na'udzubillah dari dia Ustaz. Sampai seperti itu kadang-kadang jamaah. Tanya kepada pasangan gimana? Ya Ustaz, antum dengar dari salah satu pihak. Coba antum dengar sama ana. Wallah Ustaz, ana ini sudah sabar Ustaz, kepingin ana fulan mati Ustaz. Seperti itu jemaah. Dua orang ini sama-sama merasa benar. Maka hendaklah introspeksi diri. Tidaklah dua orang yang saling mencintai dipisahkan, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Coba engkau introspeksi diri. Apa sih engkau kerjakan? Mungkin kau punya dosa sama Allah Azza wa Jal yang menyebabkan keluargamu berantakan. Mungkin kau punya dosa masa lalu yang kau belum bertobat darinya. Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, ketika beliau dipenjara, ketika beliau dipenjara, beliau langsung mengatakan, ya aku tahu ini gara-gara dosaku 40 tahun yang lalu. Di penjara itu dipisahkan dari istri dan anak. Dia mengatakan, aku tahu gara-gara dosaku 40 tahun yang lalu. Ucapan ini dikomentari oleh ulama sesudahnya. Mereka mengatakan, qalladz-dzunubul qaum fa'arafu min aina utu. Dosa mereka dikit, jadi mereka tahu karena dosa yang mana. Sedangkan kita dosanya terlalu banyak. Kalau ditanya karena dosa yang mana, aduh kakean dosanya lagi. Itulah jemaah. Cuma tadi kadang-kadang kita nggak merasa berbuat dosa. Tolong introspeksi diri. Engkau istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Duduk, baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali antum baca. Sebelum antum mengambil keputusan tersebut. Dan bagi para wanita, ketika kondisi di rumah tidak kondusif, jangan memancing suaminya untuk menceraikan dia. Ceraikan aku sudah. Ayo, kapan engkau berani nyeraikan aku? Kata suaminya, ana sayang sama engkau dek. Tidak ada sayang-sayangan. Iya sekali. Nanti ada masalah, ayo pegatan aku.
Aku tuntut engkau. Aduh, suami. Janganlah kesian sama anak-anak. Tinggal. Terus kadang-kadang ada yang memancing suaminya. Kelamaan dipancing, boleh jadi suaminya lagi punya masalah ini itu, akhirnya keluar dari mulutnya, ya anti tolik, tak pegat kon. Istrinya langsung lemes. Astagfirullah. Tenanan kon mas, megat aku mas. Loh, jadi ini jaluk dipegat. Nah itulah jemaah, jangan. Kenapa? Setan itu hadir di sana. Iblis itu kirim orang memang agar engkau bercerai. Maka jangan pernah memancing-mancing. Ada yang mengatakan kesabaran itu ada batasnya, enggak sebenarnya. Cuma tadi terkadang manusia emosi. Sehingga engkau yang mancing-mancing suami akhirnya kena batunya. Jangan. Dan kalau memang benar engkau mau menggugat suamimu cerai, coba engkau tulis ya. Bikin tulisan pertanyaan yang kau jawab sendiri. Atau engkau minta bantuan orang menjawab. Pertanyaan pertama, apakah suamiku ini memang zalim? Apa enggak? Engkau lihat, apa ya keburukan suamiku ini? Loh Ustaz, tidak ada kebaikannya Ustaz. Elek kabeh. Ya enggak lah, adalah kebaikan suamimu. Mungkin kau lupa. Coba engkau lihat. Apa sih? Suamimu buruk apa tidak? Kalau buruk ya enggak lah, baiklah dia Ustaz. Cuma kadang-kala bikin sakit hati. Baik. Pertanyaan kedua. Apakah suamimu memberikan hak-hakmu dengan sempurna? Coba tanyakan. Kalau bicara berbuat salah, semua berbuat salah jemaah. Semua. Coba engkau lihat. Nih buat emak-emak nih. Suamimu ini memberikan hakmu apa tidak? Yang ketiga, kalau ternyata dia ngasih hakku Ustaz, tapi nggak semuanya Ustaz. Baik, di sini pertanyaannya, mungkinkah diperbaiki suamimu? Kalau memang ada hak-hakmu yang tidak diberikan sama dia, mungkinkah suamimu bisa diperbaiki atau engkau ngalah? Kalau bicara wallahi Ustaz, nafkah dari dia itu nggak cukup Ustaz. Anak ini capek kerja Ustaz. Ya sudah, maafkan. Paling enggak engkau bisa jadikan sodakoh buat suami. Pertanyaan keempat, apakah ketika engkau menikah dengan suamimu, suamimu bisa menjaga kehormatanmu? Sehingga engkau tidak berpikir untuk berzina. Karena ada suami-suami yang mungkin tidak bisa memberikan nafkah batin kepada istrinya. Tapi kalau engkau enggak Ustaz, alhamdulillah Ustaz, cukup dia memberikan hal itu. Yang kelima, apa sebenarnya penyebab masalah dalam rumah tangga? Tulis sudah di sini jamaah. Ada sebabnya ya. Sebabnya ipar Ustaz. Kadang-kala seperti itu. Sebabnya mertua. Ada yang mertua jadi penyakit. Nah, ada penyebabnya kadang-kala orang yang suka ngadu domba. Kayaknya sebabnya Ustaz itu makan haram Ustaz. Cari sebab. Kenapa kok ketenangan di rumah nggak didapat gitu loh? Cari sebabnya. Engkau tulis ya, engkau cari tahu. Dan engkau paling nggak harus terus terang ya. Kemudian yang terakhir, engkau lihat apa dampak dari perceraian. Dampak positif dan negatifnya. Apa sih? Kalau jadi janda itu nggak enak tuh. Mama jangan berpikir Ahsan jadi janda. Iya. Tapi Ustaz, anak Ahsan jadi janda daripada kumpul sama manusia seperti dia. Ya lain lagi sudah. Tapi engkau pertimbangkan.
positif dan negatifnya. Nanti ya udah, kalau memang sudah keputusannya harus bercerai, bercerai. Dan bagi suami juga jangan bermudah-mudahan. Dipancing untuk menceraikan, katakan kepada dia, gimana engkau gugat cerai sama aku? Aku nggak ngelihat wajahmu sehari, sakit semua badanku. Artinya antum ketika dipancing itu antum sampaikan kalimat-kalimat yang membuat badai itu langsung turun jemaah. Tapi ingat, badai ini berlalu lalang jemaah. Nanti datang lagi badai itu jemaah. Jadi kudu sabar. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, kalau kau benci sama dia, jangan ceraikan. Lihat kepada kelebihannya. Boleh jadi dia punya kelebihan yang banyak sekali yang kau lupa. Dan ada solusi terakhir jemaah. Mediasi. Allah perintahkan fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Ketika rumah tanggamu udah di ujung tanduk, tunggu dulu. Mungkin masih bisa diperbaiki. Mungkin aku berdua nggak bisa, tapi orang lain bisa. Ya udah, cari mediator. Kirim dari pihak wanita, pihak laki-laki, dilihat apakah memungkinkan untuk dilanjutkan atau harus diselesaikan. Barakallahu fikum. Baik jamaah, Masya Allah. Ini banyak banget pertanyaan jamaah. Kayaknya kita ini udah dibalik tadi. Udah. Berarti yang paling atas yang paling pertama. Ustadz, ana pernah mendengar bahwasanya seorang perempuan yang soleha akan menjadi istri suaminya di surga. Apakah ini benar Ustadz? Kemudian jika benar, bagaimana dengan seorang perempuan yang soleha ditinggal wafat suaminya, kemudian ia menikah lagi, dan keduanya, suami 1 dan 2 sama-sama soleh. Lantas bagaimana dengan suami pertamanya Ustadz? Allahu Akbar jemaah. Ini janda yang dapat suami soleh. Karena ada janda yang kalau dia disakiti sama suami keduanya, dia akan ingat dengan suami pertamanya. Kembali kepada pertanyaan, wanita itu akan bersama suaminya yang terakhir. Ada 2 pendapat ulamanya. Ada yang mengatakan wanita itu akan diperkenankan memilih dengan suami yang mana. Tapi yang rojih, yang lebih kuat, wanita itu akan bersama suaminya yang terakhir. Oleh karena itu istri-istri Nabi itu nggak boleh nikah lagi. Karena mereka akan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Bagaimana pendapat Ustadz jika menikahi perempuan yang terlalu fanatik dengan organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia? Ya, antum harus siap memperbaiki. Bagaimana dia fanatik sama antum? Itu, dan ini PR berat. Karena terkadang mereka kecintaannya kepada ormas-ormas itu lebih berat daripada kecintaan kepada suami. Maka nasihat ana, antum lihat wanita ini mungkin dirubah atau tidak. Kalau mungkin ya bismillah. Kalau dia soleha ya. Tapi kalau nggak mungkin, antum cari yang lainnya. Cuma kadangkala antum sudah jatuh cinta, itu masalahnya. Move on itu berat. Tapi jangan sampai antum mengorbankan capek-capek memperbaiki dia, yang akhirnya di rumah yang ada tiap malam hanya perdebatan antara antum sama dia. Barakallahu fikum. Ustadz, bagaimana kita menjawab soal seperti di mana Allah sebelum dunia diciptakan
Saya bingung Ustadz, soalnya saya pernah mendengar pertanyaan tersebut. Jamaah rahimakumullah, seorang yang berpahaman ahlu sunnah wal jamaah itu tenang hidupnya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak berguna yang ditanyakan. Sekarang dunia sudah ada, bumi ada, langit ada, dan Allah menyebutkan tentang dirinya di mana dia? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah berada di atas sana, di atas arsy. Jadi seorang muslim itu beriman dengan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, menafikan apa yang dinafikan di sana, dan dia bertawakuf dengan sesuatu yang tidak disebutkan dan tidak dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang budak wanita ditanya, Aina Allah? Di mana Allah? Kata dia, fis sama. Allah nggak butuh dengan langit, Allah nggak butuh dengan tempat. Naam, sampai kapanpun Allah nggak butuh. Tapi Allah menyebutkan diri, tentang dirinya berada di atas sana. Ada yang menukil ucapan dari Ali bin Abi Thalib, alladzi ayyanal aina la yuqalu lahu aina. Yang menetapkan di mana itu tidak ditanya dia di mana. Karena dia berusaha untuk mengatakan pendapat ini pendapat salafus saleh, enggak ada. Cari hadis itu enggak ketemu. Cuma orang berusaha untuk menguatkan pendapatnya, bahkan dengan hadis yang tidak ada dasarnya pun mereka gunakan. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Bagaimana caranya agar selalu istiqamah? Terkadang di majelis ilmu rindu dengan surga. Di bulan Ramadan seakan ingin diinfakkan semua harta. Tetapi ingat keluarga yang harus dinafkahin. Bagaimana agar kita masuk surga Firdaus Ustaz? Naam jemaah, sa'a kata Nabi SAW. Ya itulah kehidupan ini. Allah kasih musim-musim kebaikan buat kita. Allah tentukan tempat-tempat kebaikan. Maka tatkala iman antum sedang turun datang ke masjid, hadir di majelis ilmu, nanti pulang ketemu keluarga, ribut lagi urusan keluarga, urusan kerjaan, urusan nafkah, itu biasa. Tapi yang harus kita lakukan, bagaimana kita senantiasa ingat Allah ketika keluar dari rumah Allah Azza wa Jalla. Besok lusa kita sholat Jumat, orang semua datang ke masjid, panas-panas datang ke masjid. Apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kalian keluar dari masjid, bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah, bekerja dengan keyakinan aku sedang mencari karunia Allah Azza wa Jalla, dan mengingat Allah yang banyak sekali. Jadi supaya antum gak futur, supaya istiqamah, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah, bikin lisanmu senantiasa basah dengan zikrullah tabaraka taala. Biasanya ketika antum sedikit zikirnya datang masalah. Sesuai dengan banyak zikirnya antum, masalah akan pergi dari antum. Barakallahu fikum. Ustadz, saya memiliki adik angkat perempuan. Orang tua kami mengadopsi sejak baru lahir. Saat pernikahan adik angkat saya, orang tua kami tidak menghadirkan ayah biologis. Kok ayah biologis? Apakah dia anak zina? Sebagai saksi atau wali di pernikahan tersebut. Dan yang menjadi saksi atau wali pernikahan tersebut adalah paman dari keluarga ibu. Sebab ayah kami telah meninggal dunia. Bagaimana status pernikahan tersebut, dan sekarang adik kami telah memiliki anak dari pernikahan tersebut. Ya, yang pertama antum telusuri dulu ya. Kita sudah membahas bahwa ada bab taukil
dalam perwalian. Jadi nggak harus bapaknya yang datang. Kalau bapaknya sudah mewakilkan kepada orang lain, maka orang lain itu berhak menikah. Baik yang diwakilkan itu adalah penghulu, yang diwakilkan itu ustadz, yang diwakilkan itu tadi saudaranya ibu, itu boleh. Tapi kalau ternyata seperti yang antum katakan, yang menikahkan itu adalah paman, saudaranya ibu, yang memang nggak ada hubungan sama anak ini sama sekali, jemaah, maka pernikahan itu tidak sah. Terus gimana sudah punya anak, Ustaz? Ya, memperbarui nikah dengan wali yang sebenarnya. Sudah punya anak nggak apa-apa, karena mungkin dia berpikir nikahnya sah. Tapi antum pastikan dulu ya, pastikan dulu apakah memang tidak ada penyerahan dari pihak wakil yang sebenarnya. Jadi nggak harus hadir, ingat nggak harus hadir. Wali yang sebenarnya nggak harus hadir, dia boleh mewakilkan, dan ini solusi, jemaah. Kadang-kadang orang tua tuh nggak ingin datang ya, tapi ada masalah lain, jemaah. Anak ini tetap wajib berbakti sama orang tua kandungnya. Maka tolong mereka yang punya adik angkat ya, ingat itu tidak merubah nasabnya anak tersebut. Itu adik asuh. Tetap dia punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Apakah baikkah Anda menikahi seorang yang awam dengan niat untuk mendakwahkannya? Karena sudah terlanjur jatuh cinta juga, Ustaz. Oh, bahaya antum kalau sudah jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta itu sulit antum untuk memperbaiki dia. Apalagi dia punya daya tawar tinggi. Dan biasanya wanita sebelum dinikahin tuh siap apa saja perintah suami. Nanti kalau jadi nikah sama aku, engkau pakai jilbab yang syar'i. Allah mas, jangan jilbab syar'i, cadar aku pakai. Itu sebelum menikah. Kalau sudah nikah lain lagi ceritanya, jemaah. Maka nasihat ana, nggak masalah untuk menikahin kalau dia soleha. Artinya gini, standar agama itu ada minimal. Minimal perempuan itu melaksanakan kewajibannya dan menjauhi yang haram. Sudah. Itu sudah cukup. Bagi laki-laki juga seperti itu. Dia mungkin Ustaz, dia nggak bisa baca Quran tapi Ustaz. Tapi dia sholat, alhamdulillah sholat 5 waktu Ustaz. Alhamdulillah dia puasa Ramadan, dia berbakti sama orang tuanya. Cuma memang dia bukan dari keluarga yang agamis sehingga dia nggak diajarin baca Quran, dan insya Allah dia mau baik lah Ustaz. Ya lain lagi ceritanya. Boleh jadi untuk menikahin dia jadi baiknya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, ana memiliki seorang kakak yang sudah matang umurnya untuk menikah, akan tetapi belum menikah karena belum ada yang cocok Ustaz. Apakah ini karena Allah menginginkan pasangan yang terbaik baginya? Apa standarisasi kita terlalu tinggi Ustaz bila mencari yang lurus akidahnya dan memiliki harta yang cukup? Masya Allah. Mohon penjelasannya Ustaz, sekalian minta doa untuk segera dipertemukan dengan jodohnya. Iya jemaah. Iya, wallahu a'lam ya. Boleh jadi ada yang memiliki standar lebih. Padahal umur dia bertambah. Memilih, boleh wanita memilih. Tapi jangan terlalu idealisme. Dulu kita punya kakak kelas di Medina, dia mau nikahin wanita yang dulu itu komputer masih Pentium, teman-teman jemaah. Iya. Pentium 1, 2, 3. Ini Pentium paling tinggi dengan kapasitas hard disk paling besar ya, dengan layar paling bagus, ini itu. Setelah beberapa tahun nggak dapat juga jemaah. Apa yang harus dilakukan? Menurunkan standarnya. Alhamdulillah dapat. Yang awalnya Pentium 4 jadi Pentium 3 lah, nggak apa-apa lah. Masih bisa dipakai juga. Jadi tadi dilihat jangan-jangan terlalu tinggi.
standar. Jadi kalau bicara dia tunggu yang ana cari yang soleh dan kaya raya. Yang datang kaya raya nggak soleh. Yang datang soleh nggak kaya. Ya tolong diturunkan standarnya. Dan terus berdoa semoga Allah memberikan jodohnya. Maaf Ustadz, ada seorang istri yang pernah mengatakan, lebih baik aku masuk neraka daripada baikan dengan suami. Allahu Akbar jamaah. Suaminya lebih dari neraka aja. Iya, ini suaminya lebih dari neraka. Bagaimana menyikapi sosok wanita yang egois tinggi dan keras kepala, serta bagaimana nasihat untuk sang istri? Ya, ini ada kondisi wanita itu kalap jamaah, nggak sadar dengan yang dia ucapkan. Dan berulang kali ya kita sampaikan hadis Nabi SAW, kebanyakan wanita itu di neraka, makanya dia kepingin masuk neraka. Kita lihat nih, kebanyakan waktu itu neraka. Apa penyebabnya? Lupa dengan kebaikan suami. Sampai dia mengatakan lebih baik aku masuk neraka daripada baikan dengan suami. Tadi sudah Anda sampaikan, kalau memang suamimu dilihat, memang suamimu nggak punya kebaikan. Insya Allah ada kebaikan suami. Apakah memang harus bercerai? Boleh jadi engkau bercerai, engkau lebih susah hidupnya daripada dengan suami. Kalau bicara bagaimana menasehati, cobalah sang suami minta maaf sama istrinya. Kadang-kala ada istri yang egois. Seharusnya istri yang minta maaf, tapi coba engkau yang minta maaf sama dia, rayu dia. Semoga dengan itu dia bisa lebih baik. Dan suruh dia baca doa. Baca doa apa? Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memperindah rupaku, indahkan karakterku, akhlakku. Jemaah, ini pertanyaannya Allah jemaah. Ini udah malam jemaah. Satu lagi pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya meminta daun tanaman ke tetangga untuk keperluan masakan dagangan saya? Tetangga saya suka daun tanamannya diminta terus dengan alasan karena tidak terpakai dan biar nggak rimbun daun tanamannya. Bagaimana hukumnya meminta-minta seperti itu? Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Kalau tetanggamu mempersilahkanmu, insya Allah nggak ada masalah. Tapi jangan sampai engkau merendahkan diri sama dia, meminta-minta terus. Tapi kalau dia mengatakan enggak, engkau ambil. Soalnya ini kalau enggak engkau ambil, nanti dipotong, digunting, dibuang. Kan ada seperti itu. Maka memanfaatkan itu lebih baik dan tidak mubadzir insya Allah. Tapi kadang-kadang ada tetangga yang malu mau menawarkan kepada tetangganya. Kalau ini tetangganya sudah membuka, bahkan dia mungkin menyuruh, antum tidak jadinya meminta. Ana disuruh sama tetangga. Jadi bahasanya mungkin nanti seperti itu. Itu mungkin jamaah yang bisa dibahas untuk pertanyaan yang belum dijawab. Insya Allah mungkin pada kajian yang akan datang kita bisa menjawabnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تصوية الصفوف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم فإن تصوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. سبحانك وبحمدك. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. سبحانك وبحمدك. سبحانك. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. الله أكبر. التحيات الصلوات والطيب. السلام عليك يا نبي محمد. السلام علينا وعلى عباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم إني ظلمت نفسي إنك كثيرا عليه وذنوب بين أنت أغفر ولا تمنع بك ورحمة. اللهم على جهنم اللهم إنا أعوذ من البخل والعجب وأعوذ بك السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله
أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام.